Cinta Berbanding Terbalik. Author DJ Ginting. Reader Jingga Yue. Pagi-pagi sekali, tepatnya pada jam kerja, seorang pemuda datang dengan mengendarai mobil mewahnya ke sebuah gedung. Sesampainya di gedung tersebut, seorang pria menghampirinya. "Pagi, Pak. Tadi saya lihat Lisa mengantarkan makanan ke meja Yunita," kata pria itu. Pemuda itu hanya mengangguk, kemudian berjalan cepat menuju ruangannya. "Angga, pelajari berkas ini sekarang," kata pemuda itu kepada pria yang dipanggil Angga sambil memberikan beberapa map. Kemudian ia masuk ke dalam sebuah ruangan yang kemudian disusul oleh seorang wanita yang membawakan makanan ringan dan minuman. Tanpa ragu, pemuda itu segera meminumnya, karena hal itu sudah menjadi kebiasaannya. "Hue!" teriak pemuda itu setelah meminum minuman yang baru saja disuguhkan. "Yunita, apa ini?" teriak pemuda itu kepada wanita yang bernama Yunita. "Kopi susu, Pak," jawab Yunita. "Kenapa aroma susunya kental sekali? Dan juga seperti ada rasa keju?" protes pemuda itu. "Enak tidak?" Tiba-tiba seorang gadis masuk ke dalam ruangan tersebut. "Pembaca budiman, perkenalkan, nama saya Lisa." "Pasti kamu yang memesan," tuduh pemuda itu. "Loh, kamu kok tahu sih?" "Memangnya siapa yang kasih tahu?" tanya Lisa sambil mengejek. "Cepat bawa keluar semua ini," perintah pemuda itu. Yunita yang hendak melakukan perintah itu segera dihalangi oleh Lisa. Tidak bisa. Bukannya kita sudah melakukan perjanjian. Siapa yang kalah menerima satu perintah dari yang menang," kata Lisa. "Kamu kan kalah," tambahnya. "Jadi perintahku, kamu harus habiskan kopi susu keju yang aku buat dan jangan lupa roti sandwich keju murninya juga," kata Lisa dengan nada mengintimidasi. "Habiskan!" Dengan terpaksa, pemuda itu menjalankan perintah Lisa sambil bergumam dalam hati. "Sialan, cewek cuma lulusan SMA seperti dia bisa memenangkan tender." "Kenalkan, pemuda itu direktur aku yang bernama Kevin, yang ganteng tapi on. Makan ini juga semua pakai susu dan keju," kata pemuda yang bernama Kevin sambil memakan pelan sekali. Melihat bosnya yang makan dengan pelan, Lisa segera menegur. "Mikirin apa lagi? Cepat habiskan." "Iya, akan aku habiskan." Kevin dengan cepat memakan hidangan itu. Namun, baru saja beberapa gigitan, dia mual-mual. "Awas, jangan ada yang tidak tertelan. Itu sama aja tidak habis," kata Lisa mengingatkan. Kevin hanya bisa menahan mualnya dan terus memakan hidangan tersebut. "Dasar licik," batinnya. Sementara mendengar Kevin yang mual, Angga segera masuk ke ruang Kevin. "Kenapa, Pak?" tanya Angga khawatir. "Oh, dia tidak apa-apa kok," jawab Lisa santai. Dengan kesal, Kevin berkata, "Otaknya sedang sakit," sambil menunjuk ke arah Lisa. "Apa kamu pernah periksa otakku?" "Kapan?" tanya Lisa. "Kalau otakmu tidak sakit, kau tidak akan memberi aku makanan seperti ini," teriak Kevin kesal. Mendengar ungkapan Kevin membuat Lisa semakin senang, seraya berkata, "Aku tidak memberi, tapi itu perintah." "Kalian ini sebenarnya sedang apa sih?" tanya Angga bingung melihat perdebatan kedua orang itu. "Keluar!" teriak Lisa dan Kevin bersamaan. Saat Angga hendak keluar dari ruangan tersebut, Kevin segera menghentikannya. "Bukan kamu, Angga, tapi Lisa." "Kenapa harus aku yang keluar?" tanya Lisa. "Cepat habiskan hidangannya kalau mau aku keluar." Dengan cepat Kevin berusaha menghabiskan hidangan yang diberikan Lisa.
Iya, aku habiskan. Lihat nih, kata Kevin seperti anak kecil. Namun perut Kevin kembali mual. Angga, lihat tuh, direktur macam apa? Susu sama keju saja dia bisa mual-mual seperti wanita hamil, ejek Lisa. Sementara mual-mualnya semakin parah hingga membuat heran Angga yang kebingungan melihat bosnya kalah dengan Lisa. Kamu memang hebat bisa bikin Pak Kevin seperti ini, puji Angga kepada Lisa. Sudah pasti Lisa semakin besar kepala mendengar pujian Angga. Suruh siapa taruhan sama aku? Timpal Lisa. Kevin yang merasa sudah tidak kuat menahan mual, menyerah kepada Lisa dengan perintahnya kali ini. Lisa menjadi kecewa dengan pernyataan tersebut sehingga mengejek Kevin. Masa direktur nyerah? Malu tahu sama bawahan. Terserah kamu mau bilang apa. Kali ini aku nyerah. Buat gantinya, kamu mau apa aku turutin? Kata Kevin lemas menahan mualnya. Lisa semakin merasa senang, tapi dia menutupinya. Kamu gak asik, keluh Lisa. Tapi ya, sudahlah. Sekarang aku balik kerja. Tapi inget ya, kamu masih punya utang sama aku, Pak Direktur. Tambahnya sambil berlalu pergi. Setelah pergi dari ruangan kerja Kevin, Angga yang bingung melihat bosnya kalah dengan Lisa jadi penasaran dengan apa yang terjadi sebenarnya. Sehingga membuatnya bertanya, aku kalah taruhan sama dia, tapi dia yang membuat perusahaan ini menang tender 6 miliar, ungkap Kevin. Angga terkejut mendengarnya, karena yang ia dengar Lisa hanyalah lulusan SMA. Kemarin saat materi tender Johan ditolak, Lisa mengambil proposal tender yang dibawa karena melihat Johan murung. Setelah melihatnya, dia yakin kalau bisa memenangkannya, sehingga saya bertaruh dengan dia, terang Kevin. Dan setelah beberapa hari, dia memenangkan tender tersebut. Kevin kemudian kembali ke meja kerja dan melihat arsip proyek. Setelah itu memerintahkan Angga untuk menyiapkan rapat sore nanti. Seluruh bagian infrastruktur, undang semua. Perintahnya lalu pergi meninggalkan kantornya. Sore harinya, seluruh bagian infrastruktur telah berkumpul termasuk Yunita, sekretaris Kevin, untuk mengadakan rapat. Kevin yang telah masuk ke ruangan tersebut memperhatikan semua yang hadir. Kemana Lisa? Kenapa dia tidak hadir? Tanya Kevin kesal. Angga berkata bahwa dia tidak mengabarinya. Cepat hubungi dia. Saya paling kesal lagi jalan pulang malah disuruh balik ke kantor. Kalian tahu nggak? Sementara semua orang merasa heran dengan bosnya yang membicarakan Lisa karena menurut informasi dia hanyalah lulusan SMA, sehingga menganggap remeh Lisa. Dia tidak akan memahami apa yang kita bicarakan, kata salah seorang karyawan. Apa benar Gunawan? Kalau begitu, kenapa tidak kamu saja yang menangani masalah tender proyek kemarin? Tanya Kevin kesal kepada karyawan yang bernama Gunawan. Karyawannya yang berada di ruangan itu terdiam, sekaligus terkejut mendengar Lisa yang mengurus tender. Setelah menunggu begitu lama, akhirnya orang yang ditunggu pun datang. Dengan santai Lisa masuk ke ruangan rapat, seraya mengucapkan salam. Kenapa lama sekali? Tanya Kevin dengan kesal. Lama? Apa kau pikir aku jin yang muncul seketika begitu dipanggil? Sedangkan aku baru saja menerima kabar saat jalan pulang, jawab Lisa sambil berjalan ke arah Kevin. Melihat Lisa yang berbicara tidak formal kepada Kevin, semua karyawan semakin terkejut. Wah, sopan sekali Anda berbicara seperti itu kepada direktur, kata Gunawan menegur Lisa. Apa masalahmu? Dia saja tidak protes, jawab Lisa ketus sambil menunjuk Kevin.
Semua orang semakin heran melihat Lisa. Oh iya, kamu kan cuma lulusan SMA. Wajar saja. Memang kalau lulusan SMA tidak boleh ikut rapat ini. Kalau begitu, aku pergi saja. Jawab Lisa kesal sambil berjalan hendak keluar ruangan. Tunggu, mau kemana kamu? Tanya Kevin kesal. Pulang. Aku tidak mau rapat dengan orang yang merasa paling hebat. Lisa menghentikan langkahnya. Memangnya mereka yang menentukan segalanya? Tanya Kevin kesal sambil melihat Lisa. Kevin meminta agar Lisa memahami mereka yang sebagian besar bekerja di lapangan, sehingga tidak banyak mengerti masalah kantor. Lisa hanya memberi satu kesempatan untuk rapat kali ini setelah mendengar perkataan Kevin. Tapi lain kali, sekalipun jangan pernah suruh aku ikut rapat mengenai proyek, perintah Lisa. Kevin menyanggupi permintaan Lisa. Karyawan sangat terkejut melihat direkturnya menuruti permintaan Lisa. Ada yang merasa hebat dengan Lisa. Perbincangan mereka mengenai Lisa membuat ruang rapat menjadi sangat riuh. Sudah mulai rapatnya, jangan bergunjing terus. Lisa, jelaskan rincian proyek tersebut. Lisa membuka rapat dengan rincian proyek yang akan dikerjakan, mulai dari rincian anggaran hingga seluruh bahan dan keperluan lainnya. Keren kan saya? Bisa jelasin semua. Tokoh utama. Seusai rapat, seorang karyawan menghampiri Lisa. Karyawan tersebut merasa sangat kagum dengan Lisa yang bisa menjelaskan mengenai proyek tersebut. Nona, saya minta maaf sebelumnya karena telah memandang remeh, kata Gunawan sambil menjulurkan tangannya ke arah Lisa. Sudahlah, nanti saya jadi sombong, jawab Lisa sambil menjabat tangan Gunawan, menandakan dia telah memaafkannya. Saya yang telah sombong dengan Anda, ujar Gunawan. Jangan terlalu formal seperti ini, saya merasa seperti direktur saja. Panggil saja Lisa, pinta Lisa. Setelah rapat usai dan semua karyawan pulang, Gunawan menghampiri Angga untuk mengajaknya menikmati keberhasilannya menjadi pimpinan proyek baru. Selamat ya jadi kepala proyek lagi, kata Angga. Ah, malah tugas yang berat. Berat gimana? Setahun ini kamu kan sudah menyelipkan beberapa proyek besar, puji Angga. Lisa, kenapa seperti tidak sopan sama Pak Kevin? Tanya Gunawan mengalihkan percakapan. Maksudmu? Dia hanya memanggil nama, bahkan hanya kamu atau kau terhadap Pak Kevin. Wah, kalau itu aku juga tidak tahu persisnya. Dia semenjak masuk kerja di sini memang seperti itu, jawab Angga. Yang benar. Kalau tidak percaya, kamu tanya personalia sama Yunita, kata Angga. Gunawan hanya bergumam kecil bahwa Lisa sangat luar biasa. Sementara Lisa di rumahnya, ntar dulu deh Pak penulis, gak ada cerita di jalan gitu. Terserah saya lah. Sementara itu, Lisa yang baru sampai rumahnya segera dihampiri oleh ibunya. Ibunya sangat heran melihat Lisa yang pulang agak larut. Kenapa kamu pulang jam segini? Tanya ibunya khawatir. Lisa menjelaskan bahwa saat dalam perjalanan pulang, ia dihubungi pihak kantor untuk rapat bersama bosnya. Abis rapat, bos ngajak aku makan malam sebagai hadiah karena aku menangin tender, Bu, kata Lisa senang. Apa? Apa ibu nggak salah dengar? Tanya ibunya terkejut. Lisa mengangguk yang kemudian dipeluk oleh ibunya dengan senang. Pagi-pagi ponsel Lisa berdering yang membuatnya terbangun. Saat melihatnya, dia sangat terkejut melihatnya karena nomor yang tidak dikenal. Saat mengangkat panggilan tersebut, dia sangat terkejut. Hah? Kevin? Batinnya terkejut karena suara yang menelpon adalah bosnya. Kamu ini ada apa? Jam segini telepon aku, tanya Lisa kesal. Cepat ke kantor sekarang, ada yang mau aku bahas,
ucap Kevin. Lisa menanyakan mengapa harus dia yang dipanggil sepagi ini. Apa tidak ada karyawan lain? Tanya Lisa kesal. Sudah cepat, aku malas berdebat denganmu. Kemudian Kevin mengakhiri panggilan. Dengan terpaksa Lisa segera bersiap-siap. Ibunya yang terbiasa melihat Lisa berangkat kerja pukul 7.30 sangat terkejut melihat anaknya sudah bersiap berangkat. Lis, ini baru jam 6:30 kok sudah mau berangkat kerja? Barusan bos telepon suruh berangkat cepet bu, jawab Lisa sambil menyisir rambutnya. Mungkin ada masalah, turuti saja perintah bosmu kalau itu tidak aneh-aneh. Ya juga sih bu, kata Lisa kemudian pamit untuk berangkat kerja dengan tergesa-gesa. Di rumah Kevin, ayahnya yang baru pulang segera dihampiri oleh ibunya. Dengan kesal, ibunya marah menanyakan mengapa tidak pulang. Aku semalam ada kerjaan mendadak, sambil duduk sejenak di ruang tamu. Apa kamu gak bisa pulang dulu? Kalau gak, kasih kabar kek? Tanya ibunya kesal. Ayah Kevin hanya diam sambil menunjukkan ponselnya yang kehabisan baterai. Lihat nih, HP-ku mati. Terus, namanya juga dadakan. Kata ayah Kevin kesal yang baru saja pulang kerja disambut oleh omelan istrinya. Ayah Kevin yang kesal dengan sambutan istrinya segera pergi dari ruang tamu untuk beristirahat. Sang istri segera memanggil anaknya saat itu juga. Kevin! Teriak ibunya. Ada apa sih? Dasar nyonya besar, batin Kevin sambil berjalan menuju ruang tamu. Kenapa selalu saja ada keributan? Kalau begini terus, aku jadi malas di rumah. Keluh Kevin yang sudah bosan melihat pertengkaran orang tuanya setiap hari. Ini loh, bapakmu baru saja pulang, keluh ibunya. Apa ibu tidak ingat ya kalau aku bilang bapak sama Gunawan pergi melihat lokasi proyek yang baru? Jawab Kevin kesal. Ibunya yang malu karena lupa akan perkataan anaknya berpura-pura protes, menanyakan kenapa tidak anaknya saja yang pergi. Begini Ibu Ratu, semalam aku berada di kantor pemilik proyek untuk negosiasi mengenai proyek itu, jelas Kevin dengan lembut. Lalu, kata ibu Kevin bertanya. Kevin yang sudah malas melihat pertengkaran mereka segera pergi menuju kantor. Ibunya jadi kesal melihatnya pergi begitu saja. Lihat anakmu, makin tidak sopan saja. Kalau kamu tidak terus curiga dan mencari kesalahanku, maka tidak akan terjadi keributan. Anakmu sekarang ini memiliki tugas berat sebagai penggantiku, kata ayahnya lalu pergi meninggalkan istrinya. Ibu Kevin memikirkan ucapan suaminya. Dalam batinnya, dia hanya khawatir. Aku lebih baik mempercayai mereka, batin ibu Kevin. Lisa yang baru saja sampai di kantor terkejut melihat Kevin dengan muka yang masam sudah menunggu di lobi. Kenapa lama sekali? Bukankah tadi sudah kukatakan supaya cepat datang? Ujar Kevin sambil berjalan menghampirinya. Lisa sangat kesal dengan perkataan Kevin. Memang aku cowok, habis mandi langsung pakai baju, gak perlu dandan, bisa langsung pergi, kata Lisa sedikit keras. Emang berapa lama kamu dandan? Kalau mau tahu, perhatiin mamamu kalau lagi dandan, jawab Lisa ketus. Kevin yang malas berdebat dengan gadis itu segera berpaling dengan kesal. Ayo ke ruanganku, ajak Kevin. Semua karyawan yang sedari tadi melihat pertikaian direktur mereka dengan Lisa segera bergunjing setelah mereka pergi. Sesampainya di ruang kerjanya, Kevin meminta Lisa untuk menemaninya dalam beberapa hari. Lisa langsung berpikir negatif dengan pernyataan itu. Waduh, gawat, bisa jadi gue dimanfaatin nih, batin Lisa cemas. Temani gimana? Jangan gak usah mikir negatif, kata Kevin kesal. Lisa protes mengapa harus dia yang menemani direkturnya itu. Padahal Kevin memiliki sekretaris.
Gak usah mikir negatif. Aku ngajak kamu buat nemenin beberapa klien. Kenapa nggak sama Angga saja? Tambahnya. Tidak usah protes, ini perintah, kata Kevin dan memanggil Gunawan untuk ke ruangannya melalui telepon. Lisa hanya menuruti, namun dalam hatinya protes. Mentang-mentang bos, seenaknya. Tak lama Gunawan masuk ke ruangan Kevin, yang langsung diperintahkan untuk menjemput ayahnya. Jam 1 nanti hubungi Pak Ridwan. Pak Michael ingin bertemu, perintah Kevin. Lisa, kamu temuin sekretaris saya. Tanya siapa yang mau ditemui dan minta berkasnya. Lisa dan Gunawan segera pergi menjalankan perintah Kevin. Gunawan kembali ke meja kerjanya, sedangkan Lisa menuju meja kerja Yunita, sekretaris Kevin. Lisa yang sangat iri dengan kecantikan Yunita bergumam dalam hati. Padahal dia lebih cantik dari aku. Tapi kenapa harus aku yang diajak dalam beberapa hari ke depan? Lisa segera menanyakan jadwal dan berkas untuk keperluan pertemuan hari ini. Yunita dengan ramah meminta agar Lisa menunggu sejenak. Hari ini ada janji dengan Pak Martin dan ini berkasnya. Yunita memberikan berkas lalu Lisa pergi ke meja kerjanya setelah berterima kasih. Baru saja 5 menit duduk untuk mempelajari berkas yang baru diterima, tersengat suara teriakan yang memanggilnya. Lisa! Teriak Kevin sambil berjalan menghampirinya. Kenapa malah duduk di sini? Saya dari tadi nungguin di ruangan saya, ujar Kevin kesal. Lisa beralasan bila ia hanya dimintai untuk menanyakan jadwal pertemuan, mengambil berkas mengenai proyek. Jadi aku tunggu di sini saja lah, jawab Lisa. Kevin segera mengajak Lisa untuk pergi menemui Pak Martin di kantornya. Sekarang? Bukannya nanti habis makan siang? Tanya Lisa terkejut. Kita tidak boleh telat karena hari ini Pak Martin akan berangkat ke Singapura, kata Kevin sambil menarik tangan Lisa untuk segera pergi. Dengan terpaksa Lisa mengikuti perintah Kevin sambil menarik tangannya. Tidak seperti biasanya, kali ini Kevin mengendarai mobilnya karena ingin segera bertemu dengan Pak Martin. Selama perjalanan, Kevin mencoba untuk membuka obrolan untuk mengurangi rasa canggung. Orang tuamu bagaimana kesehariannya? Tanya Kevin membuka obrolan. Pertanyaan Kevin langsung membuat Lisa bingung dengannya. Aku kesal sekali dengan kedua orang tuaku. Setiap pagi selalu aja ada keributan, ujar Kevin. Kamu mestinya bersyukur masih bisa melihat mereka yang masih bisa membuat keributan di pagi hari, ujar Lisa tenang namun teringat dengan sosok ayahnya. Jadi kamu setuju dengan pertikaian mereka di pagi hari? Kalau saja salah satu di antara mereka tidak ada, apa kamu masih bisa merasakan suasana seperti itu saat ini? Bisa merasakan kasih sayang mereka di saat mereka tidak bertengkar, ujar Lisa. Aku tidak paham dengan ucapanmu, kata Kevin. Namun Lisa hanya terdiam dengan mengingat kembali ayahnya yang membuat air matanya perlahan menetes. Kevin yang tak lagi mendengar suara Lisa dalam beberapa saat langsung menoleh ke hadap gadis itu. Ia memperhatikan gadis itu dalam beberapa saat dan melihat air mata menetes di pipi gadis itu. Lalu Kevin menghentikan mobilnya. Lisa, kamu kenapa menangis? Coba jelaskan apa sebabnya, tanya Kevin khawatir. Lisa hanya diam walaupun mendengar pertanyaan dari Kevin, sehingga membuat Kevin semakin bingung dengan kejadian ini. Apa ada perkataanku yang salah? Tanya Kevin semakin panik. Setelah beberapa saat hanya terdiam, Lisa mengusap air matanya. Aku baik-baik saja. Aku hanya teringat ayahku, jawab Lisa pelan. Ayahmu kenapa? Apa beliau sakit? Tanya Kevin panik. Bila perlu, kuantar kamu menjenguk ayahmu.
Lisa hanya berkata terbata-bata bahwa ayahnya sudah meninggal dunia dan tak mampu lagi membendung air matanya. Dia kembali mengingat kenangan bersama ayahnya. Maksud ucapan dari Lisa, aku mengerti sekarang. Ucap Kevin dalam hati penuh dengan rasa bersalah. Ia pun mendoakan kedua orang tuanya agar selalu sehat dan bahagia. Lisa, maafin aku ya membuat kamu bersedih. Sudah, tidak apa-apa. Yang penting kamu tahu maksud aku. Jawab Lisa kemudian meminta Kevin untuk melanjutkan perjalanan mereka. Walaupun sebelumnya Kevin menawarkan untuk mengantarkannya pulang terlebih dahulu. Nanti Pak Martin terlalu lama menunggu kita, desak Lisa. Kevin kemudian melanjutkan perjalanan mereka menuju kantor Martin. Di kantor perusahaan Kevin, Gunawan yang sebelumnya diperintahkan untuk menghubungi Ridwan mencoba menelpon. Setelah beberapa saat, panggilan tersebut mendapatkan jawaban. Siang Pak, tadi Kevin menyuruh saya untuk menghubungi Bapak untuk menemui Pak Michael, ucap Gunawan. Dalam panggilan itu, Ridwan memintanya untuk segera menjemputnya. Lantas, Gunawan pun segera menuju mobilnya untuk menjemput Ridwan. Saat Gunawan menjemput Ridwan, Kevin telah sampai di kantor Martin. Mereka langsung disambut oleh Martin dengan ramah di depan kantornya. Kevin, wanita yang bersamamu itu bukankah bernama Lisa? Tanya Martin. Kevin dan Lisa sangat terkejut dengan perkataan Martin. Bagaimana Bapak bisa tahu? Tanya Kevin bingung. Ayahnya adalah salah satu pekerja dari perusahaan saya dan sekaligus teman saya, jawab Martin. Kamu harus bersyukur karena memiliki Lisa yang bekerja denganmu. Kevin memang bersyukur dengan keberadaan Lisa saat ini. Berkat dia, perusahaannya memenangkan tender yang cukup besar. Mungkin kalau tidak ada Lisa, kita tidak akan bertemu, Pak, ucap Kevin. Martin adalah pemilik perusahaan yang tendernya dimenangkan oleh Lisa. Saya yakin Lisa mewarisi ilmu dari bapaknya, ucap Martin. Lisa hanya tersipu dengan pernyataan itu. Martin menjelaskan bahwa ayah Lisa adalah pemilik perusahaan yang bergerak di bidang yang sama dengan perusahaan Kevin dan juga sekaligus bekerja di perusahaan Martin kala itu. Kalau bukan karena beliau, perusahaan ini mungkin sudah gulung tikar dari dulu, tambah Martin. Kevin menanyakan keberadaan perusahaan ayah Lisa saat ini. Kemudian, Martin menjelaskan ketika pandemi yang melanda Indonesia bahkan seluruh dunia. Ayahnya Lisa menjadi korban pandemi tersebut karena tidak lagi dapat meneruskan perusahaan dan pandemi belum juga teratasi. Ayah Lisa menutup perusahaan dan seluruh asetnya dijual untuk membayar pesangon karyawan dan biaya pengobatan. Kevin mengerti dan prihatin setelah mendengar semua tentang ayah Lisa. Sementara Lisa, hatinya menjadi sedih dan terharu mendengar perjuangan ayahnya. Kala itu, usia Lisa masih 3 tahun, hingga ia tidak mengetahui tentang ayahnya. Apa kita bisa memulai pembahasan? Mengingat Anda akan berangkat ke luar negeri, tanya Kevin. Martin yang terlalu terbawa suasana saat menceritakan ayah Lisa hingga lupa dengan rencana pertemuan mereka. Oh, tentu. Ayo kita mulai, jawab Martin. Setelah menyelesaikan urusan dengan Martin, Kevin dan Lisa segera kembali ke kantor. Sementara Martin berangkat ke bandara untuk memulai perjalanan ke Singapura. Selama perjalanan, Kevin selalu teringat dengan perkataan Martin yang mengatakan Lisa sangat istimewa.
Ia mengakui ucapan Martin dan merasakannya juga. Berkat kamu, pertemuan jadi lancar, dan Pak Martin jadi menambah kontrak kerja dengan kita, kata Kevin. Kali ini aku akan beri kamu bonus. Minta aja, apa yang kau mau? Lisa mengingatkan bahwa Kevin masih memiliki satu hutang janji. Tapi kini janji memberikan bonus, jadi membuatnya ragu. Kevin menyatakan kepada Lisa bahwa ia masih ingat janjinya dan mengatakan bahwa bonus yang akan diberikan ini berbeda. Kalau begitu, aku minta bonusnya jadikan aku karyawan tetap saja. Karena aku sekarang masih karyawan kontrak kan. Kevin berulang kali menanyakan apa hanya itu bonus yang diinginkan Lisa. Namun, Lisa yakin dengan permintaannya itu. Lisa juga sekali lagi mengingatkan bahwa Kevin tetap masih memiliki hutang janji. Di tempat lain, Gunawan dan Ridwan yang baru saja selesai bertemu dengan Michael segera pulang. Dalam perjalanan, Ridwan meminta Gunawan untuk mengantarnya ke kantor. Ada perlu apa ke kantor sekarang? Ini kan udah sore, tanya Gunawan. Aku sudah lama tidak bertemu dengan karyawan semenjak perusahaan dikelola oleh Kevin, jawab Ridwan. Gunawan langsung mengarahkan mobilnya menuju kantor. Saat sampai di kantor, Lisa langsung menagih janjinya yang ingin dijadikan karyawan. Buset nih cewek, baru juga sampai, belum sempat duduk. Batin Kevin kesal. Sabarlah, masuk dulu ke kantor, gak segampang itu. Tunggu 2 hari ke depan, pasti kamu sudah menjadi karyawan tetap, kata Kevin. Awas aja kalau kamu bohong. Lihat apa yang akan kulakukan padamu, ancam Lisa, kemudian pergi meninggalkan Kevin dengan kesal. Saat keluar kantor Kevin, Lisa berpapasan dengan Ridwan. Ridwan melihat Lisa keluar dari ruangan Kevin dengan ekspresi sangat kesal. Siapa gadis itu? Kenapa dia keluar dari ruangan Kevin kelihatan kesal? Batin Ridwan. Ridwan bertanya kepada Gunawan siapa gadis yang dilihatnya yang terlihat angkuh dan sombong. Dia Lisa, Pak. Dulu waktu SMK dia magang di sini. Sudah 3 bulan ini menjadi karyawan kontrak, jawab Gunawan. Siapa perempuan tadi? Kenapa terlihat kesal waktu keluar dari sini? Tanya Ridwan kesal saat memasuki ruang kerja Kevin. Kevin meminta agar tidak usah membahas karena gadis yang dilihat ayahnya hanya karyawan biasa. Saat ayahnya telah duduk di sofa tamu, Kevin menanyakan mengenai pertemuannya dengan Pak Michael. Dengan gembira, Ridwan mengatakan hasil pertemuan tadi sangat memuaskan. Pak Michael akan menawarkan proyek lagi dari rekannya yang lain, tambah Ridwan. Begitu juga dengan Kevin yang memberi kabar gembira mengenai kerjasama yang disetujui dengan Martin. Bakal ada proyek baru lagi dari Pak Martin. Kamu hebat sekarang. Dapat proyek dari perusahaan Pak Martin dan berkelanjutan. Puji Ridwan bangga pada anaknya. Ayo kita rayakan. Tapi Pak, ini baru awal. Karena ini masih awal, makanya dirayain supaya karyawan semangat. Kata Ridwan semangat. Gun, Sabtu ini buat acara di kantor. Namun Kevin menyarankan agar mengadakan acara di rumah saja dan karyawan cukup diberikan bonus. Mengingat sudah lama tidak mengadakan acara di rumah. Ridwan menyetujui saran dari putranya. Nanti biar mamamu yang menyiapkan acaranya, kata Ridwan, kemudian mengajak anaknya untuk pulang. Lisa yang sampai di rumahnya kemudian langsung berteriak memanggil ibunya berulang kali. Ada apa? Kelihatannya kamu senang banget. Kamu habis diantar bosmu. Ibunya memberi banyak pertanyaan kepada Lisa. Mulai besok aku jadi karyawan tetap, Bu. Gak akan jadi karyawan kontrak lagi. Jawab Lisa sangat senang. Di negara ini bahkan di beberapa negara di dunia,
untuk menjadi karyawan tetap sangat diharapkan oleh para pekerja. Karena menurut mereka harus berupaya menjadi karyawan tetap. Bila tidak demikian, mereka akan mencari pekerjaan baru bila kontrak mereka selesai dan tidak diperpanjang oleh perusahaan tempat mereka bekerja. Di waktu bersamaan, Kevin telah sampai di rumahnya. Ridwan yang disambut oleh istrinya segera meminta agar menyiapkan acara. "Kamu mau habiskan uang hasil kerja anakmu?" protes ibu Kevin. Namun Kevin menjelaskan bahwa ia yang menginginkan acara tersebut karena mendapatkan 2 tender besar dalam seminggu ini. Ibu Kevin sangat terkejut dan bahagia mendengar kabar gembira itu. "Ini karena seorang wanita yang sangat hebat dalam mengelola materi tender mah," ucap Kevin merendah. Kemudian pamit untuk beristirahat kepada orang tuanya. Sejenak, ibu Kevin ke dapur membuatkan minuman untuk suaminya. Setelah itu, mereka berbincang mempersiapkan acara yang akan diadakan. Saat perbincangan tersebut, ibu Kevin terbesit keinginannya untuk menjodohkan anaknya. "Bagaimana kalau kita undang semua kolega dan kerabat? Sekalian kita bikin acara itu buat ngenalin anak kenalan mama sebagai calon istri Kevin," ujar ibu Kevin. "Kalau mama mau kenalin gadis lain, jangan ada maksud buat jodohin dia di acara nanti," kata Ridwan kesal. "Saranku, kalaupun kamu mau jodohin dia, baiknya biar mereka kenalan dulu." Ibu Kevin hendak protes dengan pendapat Ridwan, namun Ridwan mengatakan terserah sambil meninggalkan istrinya. Demikian cerita yang saya bacakan. Terima kasih telah mendengarkan. Tunggu kelanjutan episode berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa.